Tuh. Yor. Mas Bro. Yeay. Jadi kita mau bahas apa? Sekarang yang bakal kita bahas itu satu isu, bukan satu bangunan, namanya 1000 Trees. Dia itu sebuah pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel yang terselimuti tanaman. Lebih dari 1000 pohon dan 250.000 tanaman. Dia terletak di distrik Puto di kota Shanghai, Tiongkok, di sebelah distrik seni Shanghai M50. Dan ini mulai dibangun di 2015 dan selesai pada 22 Desember tahun 2021 kemarin. Didesain oleh desainer asal UK namanya Thomas Heatherwick. Dan kenapa dia dibangun? Dia dibangun karena ada satu isu polusi di sana oleh PPT. Next. Nih, ini isu polusinya. Jadi kota Shanghai itu terletak di posisi 678 dari 7.000 sekian kota terpolusi di dunia. Dan meresponi itu, si Heatherwick Studio itu akhirnya ngedesain si 1000 Trees, dan dia udah dibuka. Terus gue mau nanya, menurut lu pada sejauh mana hijau di 1000 Trees ini memenuhi intensi awal dia buat ngejawab isu polusi di Shanghai itu? Menurut lu pada gimana? Kalau menurut gue sih konsepnya bener ya, kan dajinya pohon-pohon doang itu. Itu kan Shanghai kan gede kan ya kotanya kan ya. Sedangkan 1000 Trees itu kan cuma di satu spot doang. Jadi sebenarnya kalau dibilang secara logika masuk akal ya, tanaman exhaust karbon itu, tapi karena itu cuma di satu spot gitu doang, maksudnya kayaknya nggak sampai satu Shanghai Sebar sampai Shanghai-nya tiba-tiba nggak polusi gitu ya. Betul. Oke. Kalau menurut lu sendiri gimana, Rik? Enggak, kalau gua jawab, gua udah tahu jawabannya. Dia nggak bisa, dia nggak optimal. Kenapa nggak optimal tuh? Coba lu next ya. Nih, ini ada satu kutipan dari namanya Philip Oldfield. Dia satu orang peneliti yang emang bidangnya di arsitektur berkelanjutan dan environmental gitu. Dia ngomong kalau it's clear the carbon cost outweighs any environmental benefit. Jadi ya udah, kurangnya lebih banyak daripada positifnya buat lingkungan. Dan next lagi, iya sih, dia bilang kalau ini pohon-pohon yang ada di sana dan tanaman yang ada di sana bakal tumbuh, tapi ya itu tetap nggak efektif. Menurut lu gimana, Yor? Gua mau nanya dulu tentang bagian ini. Ini bisa jelasin nggak angka-angka ini maksudnya apa? Ini dulu nih. Ya, maksudnya ungu itu tentang apa? Ungu itu dia lebih 7 atau 10 kali lipat dari yang disetujuin sama WHO. Berarti lebih kotor atau lebih bersih? Lebih kotor, makanya terpolusi itu gimana sih? Intinya dia masih di merah sih, tapi di Januari kemarin dia lumayan ungu sih. Dan kalau lu lihat dari 2017 sampai 2021 Mendingan sekarang gak udah sih? mendingan ya. Iya tuh, jauh banget 25 sama 38. Gitu. Berarti sebenarnya si 1000 pohon ini belum bisa ngebantu kota Shanghai dari karbon dioksida gitu ya. Soalnya kan dari data itu kan belum dia belum warna hijau, belum sampai warna kuning gitu. Mungkin belum bisa. Iya sih. Dia kayaknya nggak ngasih dampak apa-apa juga sih. Atau enggak mungkin efeknya belum ada kali, kan baru dibangun. Nah, kalau ngomongin efek, coba lu next lagi. Pokoknya di sini ada kayak depan lagi. Dia ada hitungan sederhana gitu. Dia kayak tiap kilo beton dia ngasilin 0,111 kilogram karbon dioksida. Terus di pembangunannya itu, selama pembangunan si 1000 Trees, dia tuh ngebutuhin masing-masing tiangnya itu
kayak 14 ton beton gitu. Tiangnya itu kalau lu lihat dari gambarnya kan tiangnya juga buat taruh tanaman kan, tuh kan. Artinya nih di sini. Artinya buat ngebangun satu tiang itu dia ngeluarin 1.500 sekian kilogram karbon dioksida. Dan kalau data itu lu coba translasi ke tanaman, dia cuma nyerap 10 kilogram karbon dioksida per tahun. Artinya lu perlu 155 tahun buat nyerap semua karbon dioksida yang dihasilin selama proses pembuatannya. Tapi kalau gitu semua bangunan juga produce this much carbon nggak sih? Iya. Nah, yang dimasalahin di sini adalah bahwa si desainernya, si Heatherwick Studio ini dari awal mengintensiin bangunan itu buat polusi, tapi dia malah nambahin polusi. Jadi itu kan kontradiktif, makanya orang-orang kayak nggak setuju. Ya kita nggak Gitu setuju sih. juga. Kalau tiba-tiba nggak setuju, lu setuju gak Ger? Tadi awal kan lu bilang setuju kan? Ya kan habis dengerin lu kan jadi nggak setuju. Iya kan, inspiratif. Inspiratif banget ya. Ki. Inspiratif, gua bangga. Kalau gue sih tetap setuju ya, soalnya kan ini kan baru data diambil dari tahun 2022, sedangkan bangunan ini kan baru berdiri 2021. Mungkin butuh 5 sampai 10 tahun lagi baru dampak yang diberikan dari bangunan itu muncul ya. Bisa aja si kota Sangnya itu bisa berwarna kuning atau mungkin warna hijau. Terus yang lagi berwarna kuning. Oke. Kayak gitu sih. Ya, coba lihat 15 tahun lagi ya. Ya, 15 tahun lagi baru. Udah, Kita lihat aja. ya udah. Terus buat yang nggak setuju, buat yang ya buat lu setuju kan? Setuju. Gue mau nanya sih, kenapa dia milih penghijauan buat solusi terhadap isu polusi ini? Karena ketika penghijauan dia anggap sebagai satu-satunya cara ngatasin polusi, pasti bakal banyak muncul kesan apatis terhadap cara-cara lain yang sebenarnya dia juga bisa ngurangin polusi. Iya, Mungkin nambah pohon itu kan mungkin salah satu yang mendapat Habis dikeluarin karbon, diserap. Iya. Masa Gak guna tuh. mungkin caranya baru yang ketemu sama si Heatherwick gitu ya. Menurut lo ada nggak cara lain selain dari pepohonan itu? Cara lain sih ada. Lu tinggal kurangin pakai bahan bakar aneh yang ngeluarin CO2 gitu-gitu kan. Karena juga cara ini dia pakai penghijauan buat solusi tentang polusi. Menurut gua terlalu literal sih. Apa begitu? Iya, literal karena dia pakai tumbuhan buat ngurangin polusi dan kalau lu buka slide depan ini ada satu pandangan dari tokoh yang dia emang ranahnya di lingkungan, dia aktivis lingkungan namanya Majun. Pokoknya di satu interview dia ditanya gimana orang bisa ngulangin kesuksesan perusahaan dia dalam konteks mengatasi isu lingkungan termasuk polusi di China. Dan dia bilang kalau lu harus ngerjain riset lu sendiri. Artinya ketika lu mau kasih solusi ke satu isu, lu harus tahu dulu isu apa aja yang ada di sana. Kalau kata si tokoh ini begitu. Dan kalau lu lihat di next slide lagi, tuh ada satu orang namanya Peter Brannan. Dia kayak dia kayak bilang proyek ini cuma jadi greenwashing atau upaya buat mempercantik citra perusahaan, seakan-akan dia peduli sama lingkungan.
Nah, gue mau nanya, menurut lu pada si 1000 Trees ini, abis denger apapun yang gue bilang tadi, menurut lu pada apakah intensinya masih bener-bener buat ngejawab isu polusi di sana? Kalau bilang sih mungkin isunya jadi buat orang yang nggak ngerti polusi nggak sih, jadi kayak orang lihatnya ih ini hijau banget padahal masih polusi gitu. Jadi kayak cuma Iya buat sih. visualnya Iya. doang. Dia kayak secara Ayam-ayaman. Iya kayak cuman lihat doang gitu, ih hijau nggak polusi nih, Ada hijau-hijau. nggak polusi nih, tapi ternyata lebih polusi nih sebelumnya. lu gimana ya? Kalau gue sih mungkin sering bangunan ini bisa mengurangi polusi ya. Soalnya kan masalah utamanya itu kan dari limbah industri dan kendaraan motor. Sedangkan bangunan ini kan dia bukan sebuah tempat industri, tapi kan tempat kayak berbelanja gitu-gitu kan. Industri itu masuk ke konstruksi sama proses-prosesnya itu masuk ke bagian yang industri itu. Jadi dia nyumbang. Mending lu setuju sih sama gue. Enggak sih, tetap soalnya Oke. di Shanghai mungkin kendaraan bermotor banyak ya. Mungkin nggak cuma dari bangunan industri aja polusinya. Mungkin dari 1000 pohon ini bisa ngurangin dampak kecil aja berarti dari. Jadi lu masih berharap ya? Iya. Oke, next lagi gue mau nanya lagi. Ada satu orang, dia jurnalis, dia nulis kayak bangunan ini ngasih satu topografi yang menarik kalau lu tarik secara landscape. Jadi dia ada taman di sebelahnya, kayak ditarik ke bangunan ini. Tapi kalau kalau dilihat secara non topografi, apakah bangunan ini menurut Karen sama Olin yang nggak setuju, apakah bangunan ini secara keseluruhan perlu buat dibangun? Sebenarnya mungkin perlu, tapi bukan buat ngurangin polusi ya sih. Kayak emang cuma jadi mall biasa iya, doang. jadi mall biasa Jadi doang, biasa. bukan intensi awalnya lagi. Kalau Karen gimana? Kalau menurut gue mungkin karena tadi berarti polusinya kan nggak begitu efektif kan ya polusinya. Cuman mungkin dalam aspek lain selain polusi dari keasliannya mereka itu menurut gue lebih mungkin ada perannya gitu. Walaupun mungkin kita bisa bilang sisi polusinya mungkin fail, tapi menurut gue hijau-hijau ini kan maksudnya kan kayak kota Shanghai kan isinya kan bangunan-bangunan yang gede doang kan, metropolitan, bangunan infrastruktur urban gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat si 1000 pohon yang ini itu dia isinya itu tempat-tempat mall, kafe gitu. Jadi menurut gue dalam sisi kayak benar tadi paling experience secara visual aja kali Iya. pengalamannya. Cuman buat mereka kayaknya kalau targetnya buat polusi ada missnya sih. Iya sih, soalnya satu orang yang tadi namanya Philip Oldfield, dari yang gua cari dia bahkan bilang bahwa 1000 Trees ini lebih baik tidak pernah direalisasikan kalau intensi awalnya buat polusi. Soalnya mending lu pakai taman yang ada di sebelah dia daripada lu bikin bangunan baru, katanya gitu. Ya udah, jadi kesimpulannya ada yang setuju sama bangunan ini, ada yang nggak setuju sama bangunan ini. Tapi secara ini ya udah, ini intinya bangunan ini masih kurang optimal. Walaupun mungkin kedepannya akan jadi optimal, nggak ada yang tahu. Gitu sih. Baiklah. Kita lanjut ke next pertanyaan. Ini gue mau nanya dulu nih, menurut kalian program yang ada di 1000 Trees itu kebanyakan gak sih buat ukuran bangunannya? Kan programnya tuh ada apa aja sih? Hotel, terus mall, terus ada office, ada cafe, itu banyak banget kan. Nah, menurut kalian tuh kebanyakan gak sih buat bangunannya? Gede sih dia sih. Kalau menurut gua enggak sih, dia kan kayak katanya sih 9 lantai, terus
yang dia bangun selesai di tahun 2021 kemarin kan baru tahap satunya kan, Iya. masih ada lagi kan? Enggak sih kalau buat gua. Gede loh. Kalian berarti jawabnya enggak? Karena mungkin secara visual dia kayak padat gara-gara komponennya gitu. Jadi kayaknya pack. Tapi kayaknya enggak sih. Kalau Yorendi, gini doang. Setuju sama Ricky dan Karen. Beda, kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan ini boleh next. Saya dapat dari ChatGPT, katanya dia tuh program sama ukuran dari bangunan tuh gak ada hubungannya sama sekali. Jadi kayak mau bangunannya kekecilan tapi programnya banyak itu gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang kayak gue bilang programnya kebanyakan tapi ukuran bangunannya kecil, itu menurut kalian salah kebanyakan program atau salah ukuran bangunannya? Dengan program sebenarnya. Itu program. Maksud lu Kenapa? kayak, Karena maksudnya lu tahu diri aja kalau ukuran bangunan lu kecil ya nggak usah ditaruh banyak program lah, apa sih? Tapi kan gak ada hubungannya katanya. Berarti lo gak setuju dong sama ChatGPT? Enggak sih, gua nggak setuju sih. Nggak Emang setuju. bisa bangunan sekecil apa lu bikin jadi programnya banyak kan enggak? Iya juga sih. Gue juga gak setuju sih Intinya sih sebenarnya. ke tahu diri aja ya. Ketahui diri. Karen Yoreni juga setuju. Ya, lebih tahu diri aja. Lu kalau nggak setuju sama gua, lu takut dibilang nggak tahu diri. Ya, gua mah Terus boleh next. Ini kan 1000 Trees kan dia bisa nampung banyak orang nih ya. Terus ada salah satu masalah dari multi-purpose building itu adalah tempat parkingnya. Jadi apakah tempat parkir menjadi masalah saat mendesain bangunannya? Bukan saat bangunan jadi ya, saat mendesainnya. saat Itu bagian dari yang itu sih, yang nggak tahu diri tadi sih. Bangunan Lu nggak tahu lu- diri aja semuanya jawabannya. Bangunan lu gede, tapi tempat parkirnya kecil. Iya itu itu nggak tahu diri. jadi kan? masalah nggak gitu kayak. Masalah lah. kan belum jadi. Katanya. udah. Enggak, udah jadi Jadi, tahap Maksudnya satu. lu bilang Pas secara- sebelum jadi pas dia lagi desain itu. Pas lagi ngedesain. Jadi masalah nggak parkirnya gitu. Jadi masalah sih. Karena kan dia mau dan lain-lain. atau drop off system enggak ingat sih. Kan apartemen mau Hotel. mall kan hotel ya? Hotel Ya. Hotel mall cuma ada parkir. Iya kan. Susah sih, harus dipikirin sih. Masalahnya berarti bermasalah banget gak sih? Pasti jadi masalah karena kalau tempat parkirnya terlalu dikit, orang jadi malas ke sana. Tempat Iya. parkir juga perlu space yang banyak kan, soalnya parkir mobil itu gede dan ukuran lahan yang cukup buat ukuran lahan yang cukup besar, space-nya itu ya makan tempat. Jadi lu harus disiapin di desainnya. Iya kan? Iya sih, gue setuju sih. Jadi kan emang harus planning banget tuh buat parking space-nya tuh. Iya. Oke, sekarang mungkin ke sama juga ini kan ada increase foot traffic. Itu yang maksudnya tuh kayak manusianya bakalan rame. Jadi menurut kalian bagaimana bangunan bisa merespon keramaian manusia? Bukan berhubungan 1000 Trees doang ya, keseluruhan desain gitu. Ricky bisa jawab, Lu sih, tadi gua udah jawab. bisa bantu dulu mungkin. Jawabannya ada di oke. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana bangunan dapat merespon keramaian manusia? Gimana Fir? Mungkin cara responnya dia kasih open space ya, daripada space yang tertutup kayak tenan-tenan. Bisa juga kayak floor area dia dibikin jadi gede, jadi orang bisa nyebar gitu kan. Level juga nggak sih makanya. Iya, Iya. level juga kan di 9 lantai ya, jadi kayak stack gitu orangnya. Udah yang lain gak ada Kayaknya lagi. gitu sih. Ya, lu Bikin belum. lebar sama dibein lantai. Berarti lebihin areanya nggak sih? Area Terus kosong. tapi juga pinter-pinteran pembagian
ruang nih. ruangnya juga nggak sih? Iya, kalau kebanyakan sekat ya sama aja sempit. Kebanyakan Iya. sekat tuh sama dilihat dulu penggunaannya. Kalau misalnya memang purpose-nya misalnya kalau cuma kafe kan cuma duduk-duduk doang. Iya. Ya, jadi disesuaikan space-nya butuh seberapa. Tapi kalau emang aktivitasnya gede, gedein. Tahu diri juga berarti. Kalau gitu juga iya. Oke. Boleh next. Putih. Oke, berarti mari kita lanjut ke form. Nah, dalam form ini kan kalau form dalam hubungan itu kan dilihat dari bentuk, nggak cuma bentuk ya sebenarnya, dari qualities dari form ya form. Oke. Bentar, gua nggak nih. Gini deh. Ada omongan dari si Plato kan tentang form. Form exists as an ideal independence of physical matter, whereas the matter and materials are impermanent and changeable. Form is permanent, and he argued divine. Nah, kalau menurut Plato itu intinya itu kalau dalam form bangunan itu, bentuk desain itu di form itu kebentuk setelah secara pemikiran manusia itu keadaan ideal dari sebuah lingkungan atau bangunan. Jadi misalnya nih, menurut kita kayak tadi keadaan idealnya dari 1000 tris ini kan Shanghai polusi sempit, banyak orang gitu kan. Nah, dari form dari bangunan itu rata-rata itu terbentuk karena mereka ingin menciptakan keadaan yang ideal. Nah, keadaan ideal dari yang Shanghai itu keadaan idealnya apa? Ya polusinya dikurangin, gimana caranya juga space-nya lebih luas gitu kan. Nah, dan makanya itu gue mau tanya nih, karena dari omongan gue tadi ini, menurut Plato form itu divine ini, itu menurut kalian secara sendiri setuju nggak kalau form itu terbentuk Dari pikiran. dari pikiran divine ini? Lim. Boleh ya Randy? Ya, bisa karena dari sumber Google ya, divine itu kan merupakan keadaan ideal dari sebuah lingkungan, keadaan yang tercipta karena bangunan. Jadi pasti bentuk form itu bakal terwujud apabila adanya divine itu gitu. Mau tambahin Vicky? Boleh sih Rick, tambahin sih Rick. Gue setuju sih. Setuju apa? Setuju sama yang lu bilang kalau divine itu keadaan ideal kan. Keadaan ideal dari sebuah lingkungan dan keadaan yang tercipta karena bangunan itu. Jadi ya udah next aja pertanyaannya. Oke. Iya, Udah Nah. paham belum kira tentang Vicky? ngerti kan? Nanti jawaban Vicky. Iya. Nah, tapi kan kalau define itu kan kalau kita lihat dari Google Translate nih, jadi kayak a form or God like gitu kan, jadi kayak something yang sempurna, divine, perfect gitu. Nah, tapi menurut kalian itu memungkinkan nggak, possible nggak buat orang bikin bangunan yang divine? Menurut gue sih enggak sih. Pasti Kenapa? bangunan tuh ada yang kurangnya. Karena manusia itu pun dengan Iya. kesalahan, kekurangan. Iya benar. Pasti manusia tuh nggak mungkin puas gitu ya. Kalau udah misalnya udah hampir divine pasti dicari lagi jeleknya. Iya. Jadi menurut gue nggak bisa sih. Menurut Yureni gimana? Ya sama sih, nggak mungkin sebuah bangunan bisa sempurna. Soalnya kan dilihat dari studi kasus 1000 pohon ini juga yang tadi udah dibahas, walaupun bangunan ini bisa mengurangi polusi, namun pasti ada dampak-dampak yang lain dari bangunan ini yang mungkin bisa memberikan dampak negatif dari hal yang ingin dituju bangunan ini. Misalnya dari tadi elemen konkretnya bisa menambah polusi karbon dioksida di kota Shanghai. Padahal kan si Thomas ini pengen mengurangi karbon dioksida, tapi dia belum menghitung dari karbon dioksida itu, begitu.
Setuju sih, nggak ada yang define. Kayak tadi Seribu Tris itu kayak seenggaknya dia berusaha, dia ada vision nih, pengennya polusinya kurang, seenggaknya dia sudah berusaha merealisasikan melalui bangunan ini kan, bangunan diginiin, dibanyakin tumbuhannya, tapi ya gimana pun Tetap juga ada nggak salahnya. bisa sampai Iya, pasti Iya. tetap aja ada yang kurang. benar. Terus menurut kalian itu form dari bangunan ini kan tadi kita bisa pinpoint ada dua yang paling penting kan, keadaan aslinya itu sama topografinya itu kan. Iya. Jadi kan dalam next coba. Nah kalau dalam bangunannya ini kita bisa lihat di pojok. Ini tuh sebenarnya tuh diagram bentuk dari topografi Seribu Trisnya itu. Jadi dia tuh bentuk kayak vertikal gini. Dia ada bentuk kayak semacam gunung kayak Dan gitu. lembah. Ya gunung dan lembah dia. Nah menurut kalian itu apa sih form-form dari yang ini itu yang mereka tujukan kepada titik divine? Gue mau nanya. Tadi kan yang selesai baru tahap 1. Kalau di sini yang jadi yang ini atau yang ini? Itu kayaknya yang ini sih, seingat gue Kayaknya. yang ini yang kecil pendek. Oh, jadi Iya, nanti yang bakal pendek. ada yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi itu yang hotelnya. Hotelnya kan Oh, belum jadi. hotelnya belum jadi. Belum jadi. Iya, gue salah. Gimana sih? Iya, gue salah. Gue gak baca. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Tanya itu form apa yang paling berperan dalam menanggapi keadaan Shanghai yang sekarang? Kalau misalnya tadi kita bahas dua tadi, yang paling matang. Berarti either of those. Topologi or Konsep aslinya. gue masih bingung sih, gue tunggu Diki jawab dulu sih. Boleh Rik? Kalau pilihannya cuma 2, jawabannya yang konsep asli karena dia literal. Nggak harus realisasikan ya, mungkin dia ada ide Iya. konsep yang Iya. dia ingin capaikan. Dia yang konsep asli lah, karena konsep asli itu kan literal, dia kayak kasih banyak tanaman di situ. Sedangkan kalau yang kata lu topografi, dia cuman bentuk gunung. Bentuk gunung nggak bisa ngapa-ngapain polusi, jadi nggak guna. Mending setidaknya lu kasih tanaman. Solusinya berguna. Enggak. Dia nggak kasih dampak apapun ke polusi bentuk gunungnya itu. Iya kan? Yang penting kan tanamannya, bukan bentuk gunung yang kayak gini. Gitu. Sayur. Ya sama tentang konsep aslinya kan soalnya ini kan yang diinginkan si Thomas ini buat bangunan ini terbentuk, jadi mungkin form yang diinginkan itu pasti konsep asli dari tanaman-tanaman. Sih yang kayak gunung gini cuman kayak represent gunung Konsep, gak sih? iya. Cuman mungkin gue mau nambahin kali ya, kan karena setelah gue ada analisa, menurut gue personal nih, setelah gue analisa, kan kalau di Shanghai itu kan bangunannya tadi infrastruktur urbanisasi, nih tall building, Yes. itu udah kayak gini, anjay ini apa gitu, hijau-hijau kayak Iya. gunung gitu kan ya. Jadi menurut gue itu mungkin secara visual bentuk topografinya itu kan dari kolom-kolom itu visualisasi di mana dia Shanghai itu metropolitan modern building semua, tapi karena dari bentuk yang coba meniru dari bangunan mencoba niru bentuk dari gunung dan lembah, itu menurut gue tuh salah satu kayak mungkin secara visual tuh pengen dia ingin memberi efek new experience, pengalaman ruang yang baru gitu buat orang-orang yang di Shanghai ini gitu kan, karena pergerakan infrastrukturnya kan cepet banget tuh. Cuma kayaknya kalau sisi alamnya tuh kurang, makanya dia bikin bangun gunung. Terus menurut kalian itu karena Shanghai itu berusaha mencapai titik divine, intinya kalian setuju nggak dia berhasil dalam titik divine? Kalau misalnya enggak, gimana? Ngerti nggak? Enggak, coba ulang. Kalau kan Shanghai itu kan punya bangunan ini nih, dikelilingi oleh bangunan-bangunan infrastruktur lain. Yes. Nah, dari keadaan yang seperti ini, keadaan yang maksudnya dia
topografi asri, ini bangunan tinggi. Mm. Itu menurut kalian tuh konsep yang dia berhasil nggak sampai ke titik define itu? Enggak sih, saya ya sama aja ada kekurangannya juga. Ih, Jadi, tidak define. Nggak define. terus tadi juga kita bilang nggak ada bangunan yang define kan? Tapi secara iya sih. Kalau secara bentuk mungkin iya. Berarti dari awal udah ada. Iya, dari awal udah ketahuan masalah. sebenarnya kan. Oke. Boleh. Gimana? Your oke. Lanjut dari pembahasan 1000 pohon ini, kan 1000 pohon ini kan berhubungan kayak dia tuh suatu yang alam banget gitu kan, kayak dikelilingin pohon-pohon gitu. Jadi kita bahas coba nature ya, dimana gue mau nanya sikap pendekatan terhadap alam pada 1000 pohon ini, dimana terdapat dua pertanyaan, dimana gue pengen nanya bangunan ini tuh lebih mendekati nature as garden atau nature as site. Dimana nature as garden itu kan menempatkan posisi alam itu bukan menjadi terkait sama bangunan itu. Jadi konsep alam itu menjadi konsep yang ketiga dari bangunan itu. Sedangkan nature as site, alam itu ditempatkan ke posisi yang sekunder, di mana alam itu menjadi hal yang terkait sama bangunan itu. Menurut kalian 1000 pohon ini lebih condong ke nature as garden atau nature as site? Mungkin nature asset sih. Saya kan pohonnya tuh di pinggir-pinggir buildingnya gitu loh, bukan Ada juga di tempat atas lain. sih. Ada juga di atas sih. Ya udah dua-duanya berarti. Nature as garden sih. Tapi kan kalau dilihat dari gambar yang tadi Karen ini, emang ada pengaruh alam di sekitar itu mempengaruhi bangunan ini, sehingga kan pepohonan ini kan udah ada karena ada bangunan ini. Iya. Coba kalian lihat di sekitar itu ada pepohonan nggak? Berarti kan mungkin pendekatan yang dipilih itu nature as garden bukan nature as site. Iya. Kenapa? Berarti jawabannya nature as garden. Nggak tahu kan? Kenapa Oli tadi bisa jawab nature as site? Soalnya kan pohonnya tuh di apa ya, kayak gabung sama buildingnya, jadi bukan Nggak cuma garden. Iya, bukan garden doang. Tapi kan penjelasannya tadi nature as site itu kan Ya jujur pengaruh ya, alam luar. nature asset gue kurang paham sih. Ya makanya baca dulu. Baca dulu Lindu gimana sih? Bentar. Jasa describe as a job is Tuh is instrumental to architecture intervention, ya kan emang. But the nature is used as material Tuh. or further a formal concept. Iya, side dong. Iya, set dong kalau gitu. Kan gue nanya. Gue butuh jawaban. Lu Side. tahu jawabannya nggak sih? Hah? Lu tahu jawabannya nggak sih? Menurut lu yang mana? Nah, Ya kan itu. gue nanya, makanya gue bertanya. Nggak, itu nih Iya, kalau menurut menurut lu, lu menurut gimana? lu. Kalau menurut gue sih nature as garden ya, soalnya kan dilihat dari gambar-gambar ini. Bisa dilihat, emang ada lingkungan kayak hutan-hutan gitu di sekitar bangunan ini. Iya kan? Itu Gue mikirnya kayak belakang gedung ini. Tapi kan lebih Gelap kelihatan aja bangunan, itu. bukan ke pohon. gue mikirnya kayak nature as site itu Gue nggak ngerti sih. Kalau- beneran sih. kalau di site-nya udah ada nature gitu, ngerti gak? Jadi kalau di yang ini kan tanpa bangunan ini heeh. ijo-ijo ini gak bakal muncul. Jadi gara-gara ini kayak tanda Iya. kutip ini hijau-hijaunya itu man Jadi, makanya iya. dibilang garden. Iya, Jadi dia tanda terbuat kutip kan. buildingnya itu garden gitu ya. Debatable sih sebenarnya sih. Iya juga sih. Iya, sih. iya juga. 50-50 lah. Kita Ya coba. makanya dua-duanya aja. lanjut aja. Ya udah lanjut aja. Oke.
Coba kalian baca dulu dari visi Ricky, tolong bacain. baca dari Thomas. Enggak sih, yang enak baca Olin sih. Gua kayak nggak enak banget. Coba lu baca Lu lu. minus sih. Gitu ya. Ya udahlah, anggap aja kalian udah baca ya. Wow. Apa sih makna dari visi Thomas ini? Visi dari bangunan, visi dari Thomas ini dari bangunan itu mungkin jawabnya dengan berhubungan dengan nature ya. Apa? Oh, coba ulang. Kita lagi baca. Apa sih makna dari visi ini? Apa? Dari yang kalian tadi udah baca kan? Ini kayak bentuk topografinya, kalau lu lihat dari jauh topografi alam. Tapi kalau lu lihat lebih Deket. closer, oh ternyata tuh ada aktivitasnya Iya. manusia gitu. Setuju. Gitu Pak. Nggak tahu, kan gue nanya. Oh, emang nggak tahu. Iya. Oh, emang mau cari tahu. Masih- Baiklah. Jawaban gue sama sih kayak Karen. Iya, gue juga sih. Jadi intinya dia mau ngadain aktivitas kan di dalam situ. Iya, tapi kalau lihat dari jauh ya kayak nature aja gitu. Ya beneran kayak hutan asri Heeh. gitu ini. Oke, Apa ini? pertanyaan selanjutnya. Oh. Ini bukan run, ini beneran asli. Ini yang 14 ton jadi. Ini yang 14 ton lu tahu? Ini beneran udah fotonya. Iya, kan emang udah jadi bukan? Siapa tahu kan ini foto renderan. Jago juga. Sini nyiramnya gimana? Oh dari situ. Ada, nggak baca. Kan ada. Gue juga gak tahu sih Foto sendiri. Ada apa? Apa ke siram sendiri? caranya. Gimana? Hujan. Enggak, dari tiang-tiang itunya loh. Ngeluarin air. Ngasih air bukan ngeluarin. Dari bawah, dari bawah. Atau udah nggak ada hubungan deh ini. Pengen negasin lagi sih apakah si Thomas ini sebenarnya memperhatikan alam dalam proses desain ini. Balik ke pertanyaan konteks tadi, apakah Enggak. apa Jawabannya Bisa ada ulang. jawabannya ada di menit kedua dari video ini. Edit. Apa Rek, kita nggak apa? Jawabannya ada di menit kedua, tinggal diputar. apa Itu kan. Dia cuma merhatiin alam sebagai satu kulit luar doang. Jadi bahasa kerennya greenwashing. Jadi dia cuma memanfaatkan alam, bahkan bukan memperhatikan alam. Itu. berarti dia rusak alam. Bisa dibilang kan tadi kan Secara udah gak dibilang, langsung dia banyak karbon dioksida. dia perlu 155 tahun buat nyerap karbon dioksida yang dia keluarin. Iya. Padahal ini belum tentu hidup 155 tahun. Ini bisa aja Tapi kan mati. bisa direboisasi. Reboisasi. Bisa sih benar. Ada penanaman ulang. Reboisasi penanaman. Zaman SD nggak sih reboisasi lah kan reboisasi. Penanaman hutan kembali reboisasi. Kalau hutan ditebang harus ditanam lagi. Itu reboisasi. Kan lu aja kan belum tentu pohonnya itu bisa bertanaman, tapi kan ada sistem reboisasi. Ya udah Susah. mulai. Gue udah lupa loh kata reboisasi. Lanjut. Apa ini? Nih lihat kan Sama aja nggak sih? beda. Iya, orang beda. Sama aja. Ini isometri, ini tampak. Tampak perspektif ya. Oh iya. Bisa dilihat kan tanaman-tanaman ini kan menjadi kayak bagian dari fasad bangunan ini. Heeh. Iya. Iya bener ya. Apa benar emang dari pemanfaatan tanaman-tanaman pada fasad bangunan ini merupakan intensi Thomas untuk meresponi alam sekitarnya? Enggak sih. Kenapa? Tadi kan Thomas kan bilang cuman kalau lu nge-zoom baru kelihatan aktivitasnya kan. Iya. Terus kalau dari gambar ini emangnya Nggak kelihatan aktivitas ini mah. kan belum ada isinya kak. Hmm. Cuman maksudnya ini tuh dalam foto ini emang orang mau ngapain? Di luar mau ngapain?
Ada sih, ada foto yang orang luar ngapa-ngapain sih. Oh gitu, gak ada ya. Mana ya? Pertanyaannya merupakan intensi Thomas, bukan aktivitas. Tidak, Ini Thomas kan masih aktivitas Iya, jadi intensi apa? deket. Emang intensinya apa? Alunya juga gak ngerti. Si Thomas ngomong apa? Nih si Thomas, bentar tambahin gambar dulu. Thomas tadi bukan yang bilang ini ya, Yang kecil itu kan. aktivitas manusia kan? Iya, FB Zoom ini jadi Iya. nanti. Iya. Thomas juga nggak Kelihatannya aktivitas. Aduh, Benar. bingung kan? Ini buka. Astagfirullah. Kenapa jadi data-data gini? Pernah. Hah? Ini aku jadi data. Udah buka mural aja gak apa-apa. Oh ini bukan mural. Jangan nangis, Yor. Benar ya. Bercanda. Yang dari itu. Mana? Nah ini nih, ini hasil wawancara dari Tom Hasil wawancara. Travis Croft Siapa itu? yang mewawancari Waterwick, gimana pertanyaan tentang yang ini jawabannya dong berarti. Udah boleh. Dibacain aja. Ya, jawabannya benar, benar. Di mana pengintegrasian alam pada bangunan ini menjadi sebuah hal yang penting dalam pembentukan fasad bangunan 1000 pohon ini, dan menjadi hal yang mudah diterapkan ke dalam bangunan tersebut, sehingga pemanfaatan sangat bermanfaat dalam bangunan ini. Itu jawaban gua. Iya. Oh ya. Setuju sih. Oke. Iya. Kok jadi gue yang jawab? Enggak, tapi jawabannya benar, gak apa-apa. Oke. Kenapa benar itu? Karena itu jawaban yang tadi lu bilang. Coba diputer, di tap mundur 2 kali 10 detik yang lalu. Ada. Intinya itu kan, pengintegrasian alam itu jadi sesuatu yang penting buat ngebentuk satu fasad di 1000 Trees ini. Dan itu jadi hal yang paling gampang yang bisa dibikin kan. Gitu. Ya udah, berarti pembahasan tentang nature ya udah. Ya udah sampai situ. Udah kurang lebih Ricky mau nambahin nggak ada sih. kesimpulan seluruh topik? Kesimpulannya 1000 Trees ini menarik buat jadi studi kasus karena dia Gagal respon. kontroversial. Oh iya benar. Iya kan? Ada yang setuju, ada yang enggak, dan itu menarik kalau kita bahas kayak gini. Menurut lu gimana? Menurut lu, dari lu gimana? Dari lu gimana? Gimana tadi kita Enggak, kesimpulan aja. kesimpulan dari Si bangunan ini. Semua yang kita bahas orang sekarang. tua, mungkin bangunan ini intensinya bagus. Punya pengen polusi ini Shanghai-nya metropolitan, bangunan pengen jadi yang asri. Cuman mungkin tadi yang tentang mungkin salah satunya polusinya ini miss kali ya. Iya. Intensinya dia miss. Kenapa dia juga pakai pembangunan itu pakai malah ngeluarin banyak karbon. Tapi sebenarnya secara konsep wise menurut gue good Bagus. idea sih, bagus sih ya. Cuman ya sayang miss ya. Ya. Olin? Oh satu ini ya. Iya, satu. Biar yang nonton jelas gitu. Oh, kalau menurut gue sih kan gue tadi tentang lebih ke program ya, bukan polusinya. Menurut gue sih si Thomas Heatherwick ini susah sih ngedesain ininya, soalnya kan tempatnya gede itu, terus ada banyak aspek yang harus diperhatiin kayak tadi tempat parkirnya lah, keramaian orangnya lah, terus ya banyak lah pokoknya faktor tentang multi purpose building ini. Tapi kalau itu kan cuman tantangan biasa dari orang yang ngerancang mall. Tapi kan di mallnya gede banget, terus di tengah-tengah Shanghai. Mall yang gede juga banyak. Terus ini kan udah lagi terus dia tambahin daun-daun ini kan makan tempat. Enggak, daun-daun itu buat ngisi tempat malah. Tapi kan justru makan tempat dong, kan dia udah gabungin hotel, office, mall. Hotel office aja tuh harus gede, mall juga harus gede, semuanya harus gede. Tempat yang dimakan tuh pasti banyak.
Terus tempat parkirnya kan juga harus gede, semuanya gede. Terus dia gabungin keseluruhan itu ke dalam bangunan ini. Jadi menurut gua susah buat si Hatterwick ngerancangnya. Biasa aja sih, cuman ya udah. Ya udah coba lah rancang lah. Itu cuman tantangan biasa buat orang ngebangun gedung tinggi dan besar. Ya udah. Udah. Sekarang Iya, gua kesimpulannya. Kesimpulan dari gua, Kesimpulan semuanya bukan dari dulu iya, doang. bangunan ini kan bangunan ini tuh intinya mempunyai ide yang bagus. Kayak gue. Beda. Nih, Kopas. kopas tuh. Punya ide yang bagus tapi dia nggak ngeliatin dampak ke depannya, cuma ngeliat hal positifnya aja. Dia cuma mikirin dampak yang jangka pendek. Enggak. Enggak, dia Cuma enggak ngeliatin hal mikirin. positifnya aja, hal negatifnya enggak. Jadi dampak dari kedepannya nggak dilihatin. Gitu. Keren kan? Keren sih, gue mau tepuk tangan sih. Yaudah Ricky, closing deh. Ya, sebagai penutup, Sekian terima kasih. sekian terima kasih. Sekian dari Talk Tuh. Your Mas Bro. Mas Bro. Dan Bye bye.